Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan bahwa setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Artinya, Islam betul-betul menekankan pentingnya memilih teman karib yang soleh karena kelak akan memberikan syafaat bagi kita di yaumul kiamah. Namun di tengah era modern seperti saat ini, tentu memilih dan memiliki teman yang soleh menjadi sebuah tantangan tersendiri. Lantas seperti apa panduan Islam terkait pentingnya memilih teman? Nah, hari ini untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio. Seperti biasa Ustadz kesayangan kita semua, ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Jazakallah khair sudah hadir di studio. Amin. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan terkait tema hari ini atau mungkin pertanyaan lain, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Hilman. Iya. Mengapa sih Islam itu menekankan bagi kita untuk penting pilih teman? Iya. Seseorang itu akan terlihat seperti apa sikapnya, sifatnya, karakternya, tergantung temannya. Tergantung temannya. Kalau kita mau melihat selintas ya, tentang seperti apa orang ini, lihat circle-nya. Betul. Lihat teman-temannya, lihat lingkungannya. Maka itu bisa mengantarkan penilaian pertama dirimu tentang orang tersebut. Maka wajar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan kepada kita untuk pintar-pintar memilih teman, untuk pandai-pandai mencari teman. Bahkan diibaratkan dengan satu analogi kan, ketika engkau berteman dengan teman yang baik, seperti engkau berteman dengan penjual minyak wangi, engkau akan kecipratan wangi dari sebuah minyak tersebut. Dan ketika engkau berteman dengan teman yang buruk, dimisalkan seperti engkau berteman dengan pandai besi. Engkau ikut bau dari pandaian besi yang dilakukan itu. Maka ini gambaran gitu ya. Engkau ingin melihat kualitas agama seseorang, lihat temannya. Mau lihat karakter seseorang, lihat temannya. Maka pandai-pandailah memilih teman. Bahkan kalau kita perhatikan di surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian atau bersamalah kalian dengan orang-orang as-shadiqin, orang-orang yang benar. Berarti teman-teman yang baik. Karena kalau kalimat awalnya yang disapa adalah orang beriman, orang bertakwa, berarti teman yang baik itu juga bisa meningkatkan imanmu, menambah ketakwaanmu, dan sebaliknya. Teman yang tidak baik bisa juga menurunkan kualitas imanmu dan mengurangi ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini sangat menekankan dalam memilih teman itu. Nah, tapi ada istilah kalau berteman mah harusnya sama siapa aja, jangan pilih-pilih teman. Itu konsep yang seperti apa, Hilman? Salah kaprah juga ya. Mungkin ramah kepada orang lain, setiap orang perlu, tapi untuk teman karib apalagi. Makanya ada beberapa istilah kan, ada sahabat, ada kerabat, ada teman, ada wali, ada kekasih gitu ya. Itu bagian di antara istilah untuk menggambarkan siapa yang ada di samping kita. Ya. Ada teman, ada sahabat. Kalau saya lebih senang membahasakannya, sahabat itu seseorang yang dekat banget sama kita. Ya. Rasulullah memanggil orang-orang yang dekat dengan beliau dengan sahabat. Yang tahu luar dalam lah. Yang tahu gitu ya. Seseorang yang mengerti gitu, yang mau memahami, yang kemudian juga bisa membersamai setiap gerak-geriknya, itu kan seorang sahabat. Ada juga teman, memang teman itu adalah orang yang pernah kenal dengan kita, tahu dengan kita gitu. Dan kemudian kita pernah berinteraksi dengan dirinya, itu juga bisa disebut sebagai seorang teman. Dan dalam memilih teman harus dilihat karakternya. Bukan berarti kita benar sih kalimat bahwa kita jangan pilih-pilih. Tapi begini, kalau kita masuk ke dalam circle pertemanan yang buruk misalnya, yang terjadi kan mungkin dua. Yang pertama adalah mereka terbawa oleh kita. Ya, kita bisa menginfluence mereka. Kita bisa memberikan pengaruh kepada mereka. Tapi rasanya kalau kita hanya sendiri, sedangkan mereka banyak, yang akan tergerus kayaknya kita sih. Kita yang akan masuk ke sana gitu. Betul. Maksudnya di situ, kemampuan kita untuk memberikan influence, kemampuan kita untuk memberikan pengaruh itu seberapa besar gitu. Kalau hadirnya kita di circle pertemanan yang boleh jadi dikatakan tidak baik itu mampu mengajak mereka jadi baik,
lanjutkan. Tapi kan tidak semua orang punya Iya. kapasitas seperti itu. Khawatirnya tergerus. Nah, daripada kita kecemplung, misalnya jadi nggak benar, lebih baik menjaga dirimu untuk menguatkan hatimu, menguatkan kemampuanmu bersama dengan teman-teman yang engkau baik gitu ya. Nanti engkau masuk ke dalam lingkar tersebut, engkau bisa ngajak mereka jadi kebaikan itu. Masya Allah. Makanya gini, kalau misalnya ya, kita pernah ada di circle pertemanan yang kurang baik. Dan kita tuh ngerasa bahwa ini pengaruhnya tuh buruk banget Iya. buat hidup saya. Betul. Kita keluar. Tapi bukan membenci orang ini. Jangan kemudian memutuskan Jangan kemudian, komunikasi, Misalnya silaturahmi gitu kamu, ya. gua udah beda, nggak bisa gitu bisu. Sorry nih, udah Sorry, beda. udah beda gitu. Nggak boleh Kita gitu. beda circle gitu. Ais. Jadi tetap bahwa mau tidak mau kita pernah berteman dengan dia. Kita keluar sejenak untuk menguatkan hati kita, memantaskan diri kita. Setelah kita punya kemampuan ini, satu saat kita akan kembali kepada mereka untuk mengajak mereka jadi baik gitu. Dan tunjukkan akhlak yang baik ya. Dan Hilman. itu yang harus menjadi tujuan kita gitu. Makanya sekarang kalau ada misalnya satu perkumpulan teman, kemudian ada teman kita yang keluar karena ingin dalam tanda kutip misalnya ingin lebih baik karena mungkin kita ngerasa bahwa kita ini nggak baik, ya udah doakan saja. Kadang-kadang kita suka baper, Ahilman. Gimana? Ya temen kita, wah sekarang udah beda ya, udah Iya. ngejauhin kita, udah nggak asik lagi. Aduh, Biasanya suka gitu. berat ya. Berat. Terus gimana dong ya? Ya makanya pentingnya memilih teman. Bahkan teman itu kan, ini saya kalau baca ayat ini tuh harus jadi ini ya, peringatan bagi kita. Ada di surat Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf 67. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Akan ada satu hari di mana teman karib, di mana sahabat yang selama di dunia itu mereka berteman. Tapi di hari itu mereka jadi berantem. Maksudnya di hari kiamat. Kenapa? Aduun, mereka bertengkar. Kenapa kan pertanyaannya? Dilanjutkan ujung ayatnya, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Berarti ini catatan kita ya. Kalau ada orang yang berteman selama di dunia, tapi pertemanannya tidak mengantarkan ketakwaan kepada kita, saya khawatir ini yang akan jadi musuh kita ketika nanti di akhirat gitu, di hari kiamat gitu. Makanya tidak penting seberapa banyak temanmu gitu. Betul. Tapi yang paling penting adalah ketika engkau punya teman, teman itu bisa mengantarkan engkau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sadar sih Ahilman, semakin bertambahnya umur ya, semakin dewasa tuh kita menyadari bukan kuantitas teman yang Iya. kita cari, tapi kualitas teman ya, Betul. yang bisa saling Betul. memperbaiki. Karena ya kalau dulu mungkin kita ngerasa bahwa butuh banyak teman Iya. gitu. Pembuktian diri, Pembuktian eksis diri gitu, gitu. pengennya ya. Tapi makin Banyak sekarang kesini tuh makin kita ngerasa bahwa seberapa besar sih pengaruh orang-orang yang di sekitar kita untuk kehidupan kita gitu. Maka nanti ada 3 ciri teman yang baik tuh. Nah itu. Satu boleh gak di Boleh skill dong. dulu? Ciri teman yang baik itu yang pertama, dia yang ketika bersamamu membuat dirimu makin dekat sama Allah gitu. Jadi engkau mengenal dia itu makin kenal Allah gitu. Makin ingin jadi orang baik, makin termotivasi untuk bisa mengantarkan kebaikan. Dan itu teman yang baik. Maka sekarang coba dicek kontak kita gitu, kemudian Langsung. pertemanan kita yang kita follow misalnya di sosmed, Betul. yang jadi circle kita, di grup-grup kita, kira-kira lebih banyak orang yang ngajak kita lebih kenal ke Allah atau malah membuat kita jauh dari Allah. Ini Jadi salah satu PR sih. indikator pertama bahwa teman baik adalah dia yang ketika bersamanya membuat kita bisa makin dekat sama Allah. Nah itu tadi, berarti dari follow-followan di Instagram tuh bisa kelihatan ya. Iya. Kalau kita buka mau jujur aja ya, kita saling follow yang mana, Iya. itu bisa jadi Dan refleksi ini kita. berpengaruh juga untuk kehidupan kita. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Nanti kita bahas deh lebih dalam ya. Baik, kita Oke. akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan bahas setelah yang satu ini. Ya
pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pentingnya memilih teman. Lanjut ya Hilman, yang pertama tadi pilih teman yang membawa kita dekat dengan Allah. Iya. Yang kedua? Jadi orang yang kita tuh terus termotivasi lah untuk menjadi orang baik, gitu ya. Berbuat kebaikan, jadi tambah taat ke Allah. Itu ciri teman yang baik. Yang kedua, teman baik itu adalah teman yang ketika dia bicara, bicaranya mengingatkanmu tentang Allah. Teman yang baik itu bukan teman yang membenar-benarkan perbuatanmu. Tapi teman yang baik adalah teman yang membenarkan perbuatanmu. Apa bedanya? Antara membenar-benarkan dengan membenarkan. Bedanya, kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Iya, oke. Tapi kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Ya. Jadi, ketika kita salah tuh, kalau teman baik, langsung. Nggak boleh begitu, salah. Tapi kalau temannya nggak baik, nggak apa-apa, udah lanjutin aja. Nah, ini bukan teman yang baik. Maka teman yang terus ngajak pada kebaikan. Perhatikan surat Al-Kahfi ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Dan bersabarlah dirimu dengan orang-orang. Bersabarlah dirimu dengan orang-orang yang mengajak kepada Tuhanmu di pagi hari sampai sore harinya, yang hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tuh kalau bicara ngingetin temannya tuh buat yang baik-baik gitu. Nah, kalau dia chat yang baik-baik, kalau dia ngajak kemana, ngajak yang ke tempat baik-baik, itu teman yang baik tuh. Dia berani mengatakan tidak pada yang salah dalam hidupmu, dan dia juga bisa mengatakan benar pada yang benar dalam hidupmu. Setuju. Itu yang kedua. Orang yang mau mengatakan dan mau bicara kepada dirimu sehingga membuatmu makin dekat sama Allah. Yang ketiga, teman yang baik adalah teman yang senantiasa ada bersama dirimu. Ketika suka maupun duka, ketika senang maupun susah, ketika lapang maupun sempit, ketika dekat maupun jauh. Ketika dekat membantumu, ketika jauh mendoakanmu. Maka ada istilah teman baik seperti ikatan cinta kan. Ya. Jauh di mata, dekat di doa gitu. Iya, Masya Allah. Mungkin dia berjauhan denganku secara fisik, tapi doanya senantiasa terlantun agar senantiasa dekat dalam hidup. Jadi kangen teman-teman saya, Hilman. 3 ciri teman baik. Maka wajar teman itu nanti bisa jadi salah satu syafaat ketika nanti di hari kiamat. Kalau ada istilah, kalau nanti kamu di surga duluan, nggak ada aku, cari aku, ya itu memang real ya. Benar. Karena nanti seseorang ketika di sana itu akan mencari siapa temannya. Bahkan dikisahkan antara teman baik dengan teman buruk itu saling mencari katanya. Jadi misalnya begini, ada seseorang yang selama hidup tuh baik dan dia punya teman baik. Jadi kalau kemana-mana dia berbuat baik tuh bareng teman ini. Nah, satu kali dikisahkan salah satu di antara mereka tuh masuk surga gitu. Nah, si teman yang masuk surga ini kemudian bertanya, mana sahabatku yang dulu bersama dengan diriku, yang dulu berbuat baik denganku, menghadirkan ketaatan bersamaku, mana dia? Maka dia mencarilah. Singkat cerita, coba cari ke sebelah sana. Coba cari. Nah, ajaklah dia. Genggam tangannya. Masukkan tubuhnya untuk masuk ke dalam surga bersama dengan dirimu. Begitupun sebaliknya, teman buruk. Jadi kalau ada teman buruk, yang ketika di dunia tuh dia berbuat keburukan. Nah, singkat cerita, yang satu orang tuh masuk ke dalam api neraka. Nyeret teman yang lain. Nyari. Mana teman kita nih yang barengan sama kita? Dicari lagi gitu. Nah, makanya kan sekarang sebenarnya kita lagi berlomba nih. Lebih banyak teman yang mana nih? Teman yang soleh apa teman yang salah? Teman yang baik apa teman yang buruk? Maka perbanyaklah teman yang soleh, teman yang buruk. Karena di antara doa yang akan sampai kepada kita ketika nanti kita wafat adalah doa anak soleh yang mendoakan. Yang dimaknai dengan walad itu bukan hanya anak kandung. Tapi walad itu adalah anak manusia. Kalau anak kandung bahasa Arabnya kan ibnun ya, anak kandung. Tapi kalau walad itu anak manusia secara keseluruhan. Berarti kalau saya punya teman dan dia adalah teman soleh, adalah teman yang mendoakan saya kan. Dan ketika dia soleh, maka doanya akan sampai kepada kita yang kembali kepada Allah. Maka suka gitu kan, doain saya ya, doain saya ya. Nah gitu. Maka carilah teman yang baik dari sekarang. Iya, cari teman yang senantiasa mendoakan ya, Masya Allah. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita punya karyawan, jadikan karyawan kita soleh. Karena mereka akan
sampai doanya kepada kita saat ketika kembali kepada Allah. Kalau kita punya teman di kantor, bertemanlah dengan teman-teman yang soleh, karena mereka doanya akan sampai kepada kita. Kalau kita punya guru dan guru itu soleh gitu ya, jaga baik-baik, pegang erat-erat, karena itu akan mengantarkan kebaikan juga untuk kita. Dahsyat sekali. Ahilman, seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang masuk Baik. ke Gapai Kemuliaan, kita akan simak bersama. Mari. Pak Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana menyikapi teman yang baik di depan kita, tetapi selalu membicarakan kejelekan kita di belakang kita? Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Putri ya, Aduh, iya, karyawan iya. swasta. Gimana nih Ahilman? Biasa kita jumpai juga dalam kehidupan sehari-hari kan? Baik di depan kita, tapi ternyata di belakangnya suka membicarakan kejelekan kita. Bagaimana kita harus menyikapi teman yang semacam ini? Iya, kesel pasti. Baik, boleh gitu kan? Itu di antara ciri orang munafik ya. Hmm. Salah satunya itu kan. Ya orang yang ketika bicara dia berbohong, ketika berjanji dia berdusta, ketika diberikan amanah dia khianat. Ya sekarang itu bukan lagi berbohong, dia memang membohongi muka kita kan. Di depan kita seakan-akan baik, di belakang kita dia tidak berbuat baik. Maka pertama bagi orang tersebut dia mendapatkan dosa karena dia melakukan sesuatu yang jadi zolim untuk kita. Nah yang kedua sikap kita adalah ya pilih-pilih teman lah. Makanya gini sekarang ya, kalau kita disuguhkan seseorang yang ketika di depan kita dia membicarakan orang lain, maka ada potensi dia juga akan membicarakan kita depan orang lain yang lain. Betul. Ya enggak? Iya, Ahilman. Maka ya lebih berhati-hati saja. Betul. Berhati-hati, kemudian ya klarifikasi, bener nggak? Tabayun ya. Tabayun. Tanya dulu, Tanya jangan dulu. asal nuduh juga ya. Jangan asal juga, Betul. khawatirnya kan biasanya kita juga dapat dari orang kan. Besti, tahu nggak? Dia tuh depan kamu aja lo begitu. Di belakang kamu kan kadang-kadang juga dari orang kan. Nah agar nggak salah paham, ya udah tanya. Benerkah begitu? Apa salahku? Di mana letak kesalahanku? Kenapa engkau begitu? Ada masalah apa? Kan gitu ya? Tanya aja. Nah yang sering terjadi adalah udah tahu orang begitu, hasil dari mohon maaf ya asutan orang lain ke kita jadi benci ke orang ini. Oh ya mau dia begitu ya. Udah malas kalau gitu. Aduh, gemes Jadi banget. ujungnya jadi gak ketemu kan? Iya. Jadi kita tuh jangan dikomporin. Makanya orang yang mengadu domba itu dosanya luar biasa. Satu, dia menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Yang kedua, dia membuat seseorang jadi bertengkar gara-gara dia. Bertengkarnya aja kan nggak boleh. Apalagi jadi jadi sumbu awal membuat orang bertengkar. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati dengan fitnah, dengan ghibah. Lisan berat. Ini kalau ada orang yang bertengkar gara-gara asutan kita dan mereka jadi bertengkar gara-gara kita. Bayangkan. Dan biasanya kalau sudah bertengkar gara-gara asutan kita nih jadi panjang nih. Kalau mereka belum saling memaafkan, bahkan kita kemudian berbahagia dengan pertengkaran mereka, maka kita nih dapat dosanya luar biasa itu. Zolim kepada si A, zolim kepada si B, termasuk zolim kepada kebaikan di antara mereka keduanya. Dan ketika nanti di akhirat dia akan dituntut tuh karena kezoliman yang dia lakukan. Maka hati-hati. Sebaiknya tabayun, klarifikasi. Benarkah itu? Jika benar ya tanyakan. Apa persoalannya? Barangkali ada yang perlu dievaluasi dalam diri saya sehingga tidak membuat engkau di depan saya baik tapi di belakang saya kok kayak gitu. Tapi jika misalnya sudah betul-betul tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa dimaafkan ya, nanti Ahilman langsung bilang harus dimaafkan. Maksudnya ada hal-hal yang mungkin kita belum bisa mengkompromikan itu, ya nggak apa-apa kali ya, jaga jarak dulu. Iya jaga jarak, butuh waktu Kan. untuk menyiapkan alasan. Tapi kalau mau ideal ya tadi 3 hari. Yang bertahun-tahun. Aduh, 3 hari itu cepet loh ya, Cepet. gitu ya. Jadi tantangan juga ya Ahilman. Iya. Nah Ahilman ini juga menarik. Ada satu pertanyaan juga terlintas dalam benak saya. Batasan juga berteman antara lawan jenis itu kan juga harus kita dijaga. jaga betul begitu loh. Betul. Seperti apa Ahilman? Iya, harus dijaga. Kan kita juga diberikan batasan-batasan ya untuk berteman gitu, terutama dengan lawan jenis. Namanya berkhalwat ya. Hati-hati. Ya kalau 2 orang kan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Maka sebaiknya dihindari gitu. Terus waktu juga pilih. Ya kalaupun engkau mau bergaul dengan seseorang ya jangan hanya berdua. Tapi kalau bisa libatkan banyak orang di dalamnya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ya.
Kemudian selanjutnya waktu yang dipilih jangan malam hari. Kemudian juga sesingkat-singkatnya, kalaupun memang ada Iya. kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang selanjutnya juga kita menggunakan pakaian yang tidak memancing hawa nafsu di antara keduanya gitu. Termasuk yang diobrolankan pun juga harus Iya. yang berfaedah. Iya. Ya mungkin juga sekarang mohon izin ya, fenomenanya bukan hanya ketemu ya, Mhm. chat, Chat, betul. telepon gitu. Hati-hati. Ya ini fenomena yang harus coba kita Oke. sama-sama perbaiki. Apalagi kalau misalnya temannya sudah Iya, menikah misalnya, sudah ya keluarga. kan itu juga harus lebih hati-hati lagi ya Hati-hati, Hilman ya. Betul. Oke. Nah Hilman, apa yang kemudian itu tadi ya, kita kan harus benar-benar pilih betul teman itu seperti apa. Karena itu tadi ya bisa mengantarkan Bisa. kita. Baik surga, buruknya kita tergantung teman kita. Nah kalau misalnya itu tadi sudah ada di lingkungan yang memang buruk, kita tahu nih, tapi sulit rasanya untuk keluar. Sulit sekali untuk keluar. Kenapa sulitnya? Ya karena mungkin sudah berteman lama misalnya, Oke. sudah ada apa ya mungkin Chemistry. timbal balik gitu ya, ada ngerasa sungkan karena mungkin udah pernah dibantu, rasanya kok sulit ya keluar dari pertemanan ini. Padahal saya tahu ini tuh sebenarnya pertemanan yang nggak baik untuk saya. Gitu. Iya. Iya. Inilah di antara pelajaran yang harus kita pahami ya. Kata Nabi, nanti itu akan ada penyakit namanya wahan. Wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan mengingkari kematian. Maksudnya dia tuh lupa kalau dia akan kembali kepada Allah gitu. Teman ini kan sebenarnya dinamika kehidupan di dunia. Apakah kita akan bersama sampai dengan dia ketika nanti di sana atau tidak gitu. Nah maka itu yang harus dijadikan sebagai PR bagi kita. Bahkan kalau mau kita lebih dalam ya Mbak Mila, rumah tangga gitu. Itu juga harus kemudian dijaga. Kira-kira pasangan saya ini mengantarkan kita ke surga gak ya? Teman saya ini bawain kita nyampe dapat kebaikan gak? Maka lihat 3 indikator tadi tuh. Yang ketika bersamanya bikin kita makin dekat ke Allah. Yang ketika bicaranya ngingetin kita makin ingat ke Allah. Dan yang ketiga ketika dia mampu memberikan kebaikan untuk kita. Nah itu lihat 3 itu. Tapi kan berat. Jangan pernah khawatir untuk melepaskan sesuatu yang membuat kamu tuh jauh dari Allah gitu. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Iya, aduh, berat. Maka nanti di surat An-Nisa ayat 100 Allah memberikan janji kepada kita tuh. Jadi barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maksudnya dia berpindah, dia berubah gitu. Dan kemudian dia meninggalkan apapun yang kemudian dia cintai dalam hidupnya, maka Allah akan berikan pengganti dengan yang lebih baik. Jadi kuatkan keyakinan dalam diri. Keyakinan itu. Tapi bukan berarti membenci mereka ya. Oke, ada banyak kenangan, akan ada banyak kisah, ada banyak cerita. Tapi mau sampai kapan? Iya. Hidup kita bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan gitu. Apa? Akhirat kita, surganya kita. Maka kadang kita harus melepaskan sesuatu, bukan karena membencinya, tapi karena kita tahu dengan melepaskannya akan tumbuh cinta dalam hidupnya gitu. Jadi cinta itu kan gak harus memiliki ya. Iya. Iya kan? Jadi Dalam banget. gak harus kemudian, pokoknya harus. Ya, kalau bersama jadi bertengkar untuk apa? Dan kalau bersama jadi tidak baik buat apa? Ya udah gak apa-apa. Iya, kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau kehilangan benefit dari temannya sehingga dia tahu padahal temannya Berarti mungkin selama ini dia gak tulus Iya, dong. iya. Friend with benefitnya. Yes. Iya kan? Aku tuh teman sama dia kan ada keuntungan. Itu bukan ketulusan dalam berteman. Iya. Dan boleh jadi bukan teman yang baik. Ada bahasa ketika dia di atas aku temani dia, tapi ketika dia di bawah aku tinggalkan dia. Justru yang paling hebat adalah ketika kita di atas dia tidak peduli dengan kita. Iya. Tapi ketika kita di bawah dia bersama dengan kita. Itu teman yang baik. Aduh, Susah iya. memang. Susah ya nyarinya Karena ya. pahalanya juga Iya, besar ya. besar ya. Ahilman, nanti kita akan lanjutkan lagi Oke. obrolan terkait pilih teman ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode pentingnya memilih teman. Lanjut ya Ahilman, ini Iya. ada pertanyaan misalnya, kalau kita punya teman yang oportunis nih, gimana dong menyikapinya? Apa simpel aja misalnya, traktir dong, kan baru gajian, beliin ini dong, utang dulu ya pakai duit kamu dulu ya, Iya, gitu. iya, iya. Duh, temen sih, tapi gitu. Iya.
ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, Oke, kita oke, nggak harus oke. membenci Oh iya, orang yang oke. seperti itu kan. Ya boleh jadi orang itu dihadirkan dalam circle kita. Ujian. Ini Ya. kan bagian dari ujian kita. Kalau kita mau dikasih teman yang baik terus sama kita, ya gimana kita dapat pahala sabar. Betul Mungkin sih. kan di antara circle kita kan gak semuanya menyenangkan. Iya sih. Iya kan? Jadi ya Terus nggak pasrah, apa-apa. iya sih. Kalau ada satu dua yang kayak gitu mah, anggap aja itu seni dalam hidup Iya. kita gitu. Ya nggak sih? Yang akan memperindah kehidupan Mm-mm. kita ya. Justru kalau Melengkapi. kalau kita ngerasa bahwa semua orang harus senang sama kita, Mm-mm. semua orang harus cinta sama kita, kita nih siapa gitu? Ya nggak? Mhm. Ya jangankan kita ya, di zaman Nabi aja ada loh orang yang munafik kepada Nabi. Iya. Ada dong. Wow. Di depan Nabi kayak, wih, di belakangnya kan siapa namanya tuh? Apa? Abdullah Ubay bin Salul itu kan. Ubay bin Salul itu kan orang yang bapaknya munafik itu di depan Nabi itu kalau sholat paling depan tuh. Wow. Jadi Tapi di belakangnya tapi di belakangnya dia luar biasa berbuat juga. sesuatu yang kemudian tidak mengantarkan kebaikan. Jadi ya jangankan kita gitu. Rasul aja Ada ada. yang kayak gitu temennya gitu. Apalagi kita ya. Apalagi kita, makanya Masya Allah. maksudnya apa? Ya kita tuh kadang ya harus memahami bahwa apapun yang datang itu adalah bagian dari ujian itu. Tapi juga disinilah pentingnya untuk memilih teman dari sekarang. Mhm. Berhati-hati dalam berteman itu kan wajib, harus. Mhm. Kira-kira orang ini gitu. Bahkan kalau kata guru saya, zon prasangka itu bukan hanya prasangka buruk yang tidak boleh. Tapi dalam prasangka baik pun, prasangka baiknya kamu pun harus ada prasangka yang gak baiknya gitu. Mhm. Jadi kita nih, Jadi nggak boleh 100% tuh. iya, kayaknya dia baik deh. Tapi tetap harus hmm, siapin di sisipkan. hati ini bahwa boleh jadi ada sesuatu. Tapi dalam rangka bukan membenci, berhati-hati. Mhm. Mhm. Agar kita juga terjaga dalam kebaikan itu. Makanya kalau ada teman yang oportunis, ya kan gak apa-apa, dia tuh bagian pahala kita aja gitu. Kalau mau nraktir ya syukur, enggak Iya. juga bilang aja ya. Iya. Kan ada orang yang gini, kadang-kadang diingetin ada yang langsung, ada yang harus lewat mana dulu, ada yang harus ditegurnya lewat cara apa dulu gitu. Ya gitu aja. Jadi ya udah gitu, selama dia tidak terlalu merugikan kita dan tidak bawa madorot, ya nggak apa-apa, dia bumbu dalam hidup kita. Oke. Dan betul nggak sih Ahilman kalau misalnya kita memperbaiki diri, Allah juga dengan cara Allah akan mendekatkan kita juga sebenarnya Pasti. dengan lingkungan yang Pasti, baik, pasti, yang sesuai dengan kita. pasti. Ketika kita berjalan pada kebaikan, maka kita pun juga akan dimudahkan perjalanan itu gitu. Makanya kalau gini, kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan didorong istilahnya gitu ya, untuk terus menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Terutama pada urusan agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan pahamkan kepadanya urusan agama. Termasuk dia akan didekatkan sama orang yang memahami agama. Dia akan disibukkan dalam urusan yang mendekatkan dia dengan agamanya. Nah ini di antara circle-circle. Makanya cari teman baik itu di tempat yang baik, di lingkungan yang baik, di perkumpulan yang baik. Oke. Tapi tetap kita juga harus berhati-hati. Karena kan tidak lantas kemudian di tempat baik semuanya baik. Iya, iya. Kita nggak pernah tahu. Ahilman sebagai penutup. Iya. Apa pesan Ahilman ya? Maksudnya kan di tengah kondisi yang ya sudah sedemikian modern ya. Itu tadi kan tantangan memilih Iya. teman yang soleh itu kan juga berat gitu. Berat. Itu tadi harus baik sama semua orang iya, Iya. tapi kan bagaimana kemudian kita menyaring, memfilter Iya. untuk memilih orang-orang yang dekat dengan kita itu kan juga Iya. nggak mudah sebenarnya. Iya. Yang harus kita perbaiki pertama adalah tentu diri kita. Tingkatkan iman kita, tambahkan ilmu kita, cari lingkungan yang mendukung kebaikan kita. Nanti pelan-pelan itu akan mengantarkan kita ketemu teman yang baik. Kadang kita lebih sibuk untuk menyiapkan apa yang ada di luar kita, tapi kita lupa menyiapkan apa yang ada di dalam diri kita. Maka lakukan aja apa yang bisa kita jangkau, sampai pada akhirnya dengan jangkauannya Allah akan hantarkan kebaikan juga untuk kita gitu. So, perbaiki dirimu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jaga ketaatanmu kepada Allah, maka Allah juga akan menjaga hidupmu, kan gitu. Ikhfadillah yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga hidupmu. Maka jaga ketaatanmu kepada Allah, sehingga dengan izinnya Allah akan pertemukan kita dengan teman-teman baik. Masya Allah. Dan itu yang harus kita minta amin. sama Allah. Ya Allah, pertemukan aku, bersamakan aku dengan orang-orang yang membuat aku makin dekat denganmu. Maka ada satu doa tuh yang diajarkan. Ya ini tentang cinta doanya, tapi bisa berteman juga. Ya Allah,
tanamkan rasa cinta di hatiku kepada orang yang mencintaimu. Dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu. Iya. Itu. Jadi mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan ya. Jalan. Supaya kita juga dekat dengan orang yang soleh. Supaya refleksi kesolehan itu bisa Amin. menular ya Ahilman ya. Betul. Masya Allah. Ahilman terima kasih sudah Sama-sama. berbagi ilmu di Gapai Kemuliaan hari ini. Pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahman dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.